Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanisme. Nah, di dalam teori belajar humanisme, kita akan membahas tentang 3 poin penting tentang teori belajar humanisme. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang sejarah teori humanisme. Yang kedua itu saya akan menjelaskan definisi pembelajaran teori humanisme. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penerapan teori humanisme. Kita masuk saja pada sejarah humanisme. Humanisme berkembang dari pemikiran yang menekankan tentang martabat, potensi, dan kebebasan individu. Humanisme muncul pada pertengahan abad ke-20. Humanisme juga meyakinkan bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan dari konflik-konflik, maupun yang disadari dan yang tidak disadari. Ciri khas teori humanisme adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut pandang si pelaku dan si pengamat. Sebagai makhluk hidup, kita harus melangsungkan dan mengembangkan potensi-potensi atau bakat-bakat yang sudah kita miliki. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, itu definisi teori humanisme. Berikut adalah beberapa definisi teori humanisme menurut para tokoh. Nah, di sini ada 4 para tokoh, tapi tujuannya tetap sama. Jadi saya ambil 2 tokoh saja. Yang pertama itu menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow menyatakan teori ini percaya bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan kesehatan pribadi. Yang kedua itu tokoh menurut seorang filsuf Yunani kuno menyatakan bahwa manusia adalah ukuran dari segala sesuatu, yang menekankan bahwa manusia menjadi tolak ukur dalam menilai kebenaran atau realistis. Kita masuk pada poin yang ketiga, penerapan teori humanisme. Nah, beberapa penerapan teori humanisme itu yang pertama, ini menghargai potensi siswa, di mana seorang guru itu mengetahui bahwa setiap siswa memiliki potensi yang unik dan berharga. Yang kedua itu mengembangkan kesadaran diri. Seorang guru mampu membuat siswa mengembangkan kesadaran diri dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Yang ketiga itu mengatasi kreativitas dan inovasi. Menghargai kreativitas dan inovasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat itu mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis, di mana seorang guru dibuat mampu siswa agar mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Nah, kita masuk dalam strategi pembelajaran humanisme. Yang pertama itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, di mana itu mampu membuat siswa belajar melalui proyek-proyek yang relevan dan dari kehidupan yang nyata. Yang kedua itu pembelajaran berbasis pengalaman atau membantu siswa belajar melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan bermakna. Yang ketiga itu melaksanakan berbasis refleksi harian, membantu siswa membuat refleksi harian yang sistematis dan terstruktur. Yang keempat itu mengadakan kegiatan komunitas, membantu siswa menyatakan kegiatan komunitas yang relevan dan dengan topik pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengelolaan informasi. Pertama itu kita akan masuk dalam sejarah dari teori pengelolaan informasi. Sejarah pengelolaan informasi ini telah melalui berbagai fase yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi dan masyarakat. Berikut adalah beberapa tahap penting dalam sejarahnya. Yang pertama itu era prasejarah, di mana pada masa ini informasi dikelola melalui lisan dan simbol. Yang kedua itu penemuan tulisan,
sekitar 3000 waktu silam. Penemuan tulisan ini di Mesopotamia dan Mesir memungkinkan manusia untuk mencatat dan menyimpan informasi secara lebih permanen. Dan yang ketiga itu perpustakaan kuno. Perpustakaan pertama seperti perpustakaan Ninive dan di mana ia mengumpulkan tablet tanda liat yang berisi berbagai pengetahuan, memperkenalkan konsep pengolahan informasi yang lebih sistematis. Yang ketiga itu era abad pertengahan, di mana dengan munculnya biara-biara, naskah-naskah ditulis dan dipelihara. Dan yang kelima itu evolusi industri, keenam itu abad ke-20 dan komputer, ke-9 itu era digital. Sejak akhir abad ke-20, dan yang ke-7 itu kecerdasan buatan.